Presiden Joko Widodo telah secara resmi melantik 6 figur baru Menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara pada Rabu pagi, 23 Desember 2020. Selepas pelantikan, ke-6 menteri memaparkan program kerja yang akan mereka lakukan dalam waktu dekat kepada publik. Dilansir tribunnews.com, inilah program kerja ke-6 menteri baru. Yang pertama, Yakut Khalil Qaumas yang dilantik sebagai Menteri Agama menjelaskan bahwa program kerja kementerian yang dipimpin akan berlandaskan pada semangat bahwa agama merupakan inspirasi, bukan aspirasi. Semangat tersebut nantinya dapat dirinci ke dalam banyak kegiatan seperti bagaimana cara berhubungan antar umat beragama, hubungan interumat beragama, bahkan juga soal pandemi COVID-19. Kedua, Budi Gunadi Sadikin yang dilantik sebagai Menteri Kesehatan memaparkan bahwa ia beserta jajaran di kementeriannya akan berupaya keras menangani masalah COVID-19 ini dengan secepat-cepatnya dan juga sebaik-baiknya, agar semua murid bisa kembali ke sekolah dengan segera, dan juga semua pengusaha UMKM bisa segera kembali membuka tokonya. Ia juga berharap semua keluarga bisa segera kembali bersilaturahmi dan seluruh rakyat Indonesia bisa kembali hidup secara normal selayaknya sebelum pandemi. Ketiga, Tri Risma Harini. Sementara itu, Tri Risma Harini yang dalam kesempatan tersebut dipercaya sebagai Menteri Sosial mengemukakan bahwa dalam waktu dekat ini kementeriannya akan segera merealisasikan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak pandemi pada triwulan keempat tahun ini dan awal tahun mendatang. Tak hanya itu, bantuan-bantuan tersebut kini juga diarahkan untuk dapat memberdayakan dan juga berimplikasi atau memiliki dampak yang langsung terukur bagi masyarakat. Sejumlah mekanisme tentu harus dikembangkan dan dihadirkan oleh kementeriannya. Keempat, Muhammad Lutfi. Muhammad Lutfi yang dilantik sebagai Menteri Perdagangan setelah sebelumnya dipercaya sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat, mengatakan bahwa saat ini perekonomian berada pada titik terlemah. Untuk itu, sesuai dengan tugas kementeriannya, pihak hendak memastikan bahwa produk-produk Indonesia memiliki kesempatan untuk berkompetisi dan dapat diekspor di pasar dunia. Di sektor kelautan, Indonesia merupakan negara dengan sumber daya laut yang begitu melimpah. Apabila dikelola dengan baik, maka dapat memberikan manfaat yang besar bagi bangsa dan negara. Kelima, Sakti Wahyu Trenggono. Sakti Wahyu Trenggono yang kali ini dipercaya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan berkomitmen untuk memastikan keberlangsungan ekosistem laut Indonesia agar dapat berjalan baik dan tidak rusak. Terakhir, Sandiaga Salahuddin Uno. Sandiaga Uno yang dilantik Presiden sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memiliki 3 gagasan utama untuk membangkitkan pariwisata nasional setelah sebelumnya terpuruk akibat pandemi. Ketiganya ialah inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Setelah pelantikan ini, mereka akan bersegera untuk menjalankan amanah Presiden dan Wakil Presiden untuk dapat menjalankan tugas masing-masing dengan baik dan membantu pemulihan negara dari dampak pandemi COVID-19. Demikianlah informasi dari Tribunnews Update. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.